Berapa banyak dari saudara percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Boleh lambaikan tangan saudara. Dan berapa banyak dari saudara percaya bahwa Tuhan kita bisa membuat yang tidak ada menjadi ada melalui firman-Nya. Melalui apa? Firman-Nya. Coba semuanya katakan firman-Nya. Berarti firman-Nya itu berkuasa. Karena itu ketika dia berfirman, kita nangkep itu, yang tidak ada pun jadi ada. Kemarin siapa yang ikut UC? Boleh angkat tangannya. Sebagian ikut, sebagian tidak. Saya bacakan ayat Rema untuk UC 2025 ini buat saudara. Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Buat saya perkataan Tuhan itu luar biasa. Waktu itu dia ngomongnya sama Abraham. Orang tua, sudah lanjut usia, gak punya anak. Satu orang, Abraham. Tapi Tuhan ngomong, Abraham engkau satu sekarang. Tapi aku akan membuat engkau jadi bangsa. Bukan bangsa yang kecil, tapi bangsa yang besar. Orang ngomong gak mungkin. Karena Abraham sudah tua. Karena Abraham gak punya anak. Karena Abraham sangat terbatas. Tapi ternyata apa yang orang ngomong mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh firman-Nya dia bisa membuat seorang pria tua jadi bangsa yang besar. Bahkan bukan cuma jadi bangsa yang besar. Hari ini kita memanggil Abraham, Bapak orang percaya, Bapak banyak bangsa. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Kadang-kadang kalau kita terima firman Tuhan, kita ngukur firman Tuhan dengan keadaan kita. Tuhan ngomong oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Terus kita ngomong Tuhan tapi sakit penyakitku terlalu parah. Secara medis tidak mungkin disembuhkan. Tidak ada harapan. Tapi hari ini saya ingin ajak saudara untuk percaya. Kalau Tuhan berfirman. Maka yang gak ada, gak mungkin. Semuanya akan jadi. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini, Tuhan berfirman saudara, masa depan yang ada padaku untuk hidupmu adalah masa depan yang gilang gemilang. Walaupun keadaanmu terbatas, penuh dengan kekurangan, tapi kalau Tuhan berfirman masa depan gilang gemilang, saya kalau jadi Anda akan jadi orang pertama yang nyaut amin. Jadi itu, aku terima itu. Jadi di dalam hidupku. Amin. Pernikahan saudara mungkin morat-marit sekarang, keluarga saudara kacau balau. Tapi kalau Tuhan ngomong, aku akan membuat keluargamu, kalau Abraham tadi, great nation. Tapi Tuhan bisa ngomong sama saudara, great marriage, great family. Keluarga yang hebat, yang harmonis, yang bahagia, dan yang diberkati oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa juga yang jadi berkatnya Abraham jadi berkat buat orang-orang di sini. Mungkin ada suami istri yang sekian tahun menikah belum punya anak, tapi hari ini tangkap janji Tuhan itu ya. Becoming a great nation. Jadi bangsa yang besar. Mungkin di saldo rekening saudara no. Mungkin Anda bahkan punya hutang minus.
Mungkin sekarang Anda tinggal di rumah kontrakan. Tapi tadi firman Tuhan gak cuma ngomong aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Tuhan ngomong I will bless you. Hari ini angkat dua tangan saudara. Tuhan ngomong I will bless you. You are blessed. Engkau diberkati, engkau diberkati, engkau diberkati, engkau diberkati. Anda percaya? Karena kalau Tuhan ngomong jadi. Nah di UC tahun ini Tuhan kasih rema ini sama gereja kita. Becoming a great nation. Sekarang gereja kita masih penuh dengan keterbatasan. Kita ngelihat gereja, cuma gereja. Seperti Abraham waktu itu Tuhan ngomongnya Abraham, satu orang. Satu orang, bahkan bukan sebuah suku. Gak punya wilayah, dia bukan raja. Satu orang. Tuhan ngomongnya bangsa. Kita ini satu gereja. Tapi hari ini, tahukah saudara, di mata Tuhan, gereja keluarga Allah bukan cuma sekedar gereja. Tapi di mata Tuhan, keluarga Allah adalah bangsa yang besar. Amin. Karena itu saya ngomong amin. Thank you Tuhan, aku percaya. Dan saya sudah melihat bagaimana ketika Tuhan bekerja itu ajaib. Satu gereja yang tadinya struggling, yang bergumul, benar-benar sekarang kayak jadi bangsa yang besar. Itu terjadi di Nigeria. Saya ingin ajak saudara untuk melihat sebentar videonya lautan manusia kalau mereka lagi KKR. Dan doa saya ketika Anda melihat videonya, tetap bangkit berdiri ya, tetap bangkit berdiri. Ayo tetap bangkit berdiri. Ketika Anda melihat videonya, ayo kita imani itu, nanti video ini selesai, kita akan doa profetik untuk menjadikan ini rema Tuhan jadi kenyataan, firman jadi daging. Boleh nggak dimunculkan media? Silakan ini, munculkan ini, lihat. Mari jadikan visi ini. Wọ́n padà tọ̀ wá láti sọ wípé alágbára ni Ọlọ́run rẹ. Give him glory. Ẹ fi ògo fún un. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣeun. Ada 17 juta jiwa Thank you, sekali Lord. KKR mereka. Blessed be your holy name. Sesolo Raya aja dikumpulin nggak nyampe segitu. Benar nggak? Lihat nih. Thank you, Jesus. Lautan manusia yang nggak ada endingnya. Sejauh mata memandang. Anda ngelihat ini semuanya manusia semua. Nggak habis-habisnya. Thank you, Jesus. Jésù ẹ ṣeun. Tahukah saudara, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Janjinya Tuhan sama Abraham apa? Aku akan membuat engkau bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Dan pasir di tepi lautan. Waktu saya ngelihat tadi, ini benar-benar kayak pasir di tepi lautan. Dan itu bisa terjadi. Ayo angkat suara sudah doa. Ayo angkat suara musik. Ayo angkat suara. Orala wasyara la wala 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 wala. Shikira la wasyara la pala pala. Orala masyara la mala mala mo. Shikira la masyara la mo. Haleluya. Orala masyano. Shikira la wala wala wala. Kami percaya Tuhan. Rema yang kau berikan. Bangsa yang besar. Saat ini saudara ikuti kata-kata saya. Ayo doa profetik. Bersama-sama satukan hati. Satukan iman. Katakan dalam nama Yesus. Lebih kuat katakan dalam nama Tuhan Yesus. Gereja kita jadi bangsa yang besar. Jemaatnya seperti lautan manusia. Seperti bintang-bintang di langit. Terjadi. Doa saudara, doa. Saya berdoa buat ibadah ISS ini. Setiap kursi-kursi yang masih kosong penuh dengan jiwa. Setiap jemaat
saksi Kristus yang menjangkau dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Seisi keluargamu diselamatkan, keluarga besarmu diselamatkan, bahkan kota Solo diselamatkan, Indonesia diselamatkan. Terjadi. KKS-KKS-nya menjadi great KKS, menjadi KKS-KKS yang besar, yang diurapi, yang dipakai Tuhan untuk membawa kegerakan yang besar. Terjadi in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, saudara. Anda percaya enggak itu bisa terjadi? Saudaraku, sungguh loh. Saya enggak tahu gimana Anda meresponi, karena banyak orang meresponi dengan cara yang berbeda. Kadang kalau saya ngomong seperti itu, sebagian orang mungkin cuma ngelihat, apa sih? Tapi tahukah saudara, yang kita lihat itu yang dibuat Tuhan terjadi. Sekian tahun yang lalu Pak Obaja dan saya berangkat ke Nigeria melihat lawatan Tuhan. Melihat ada satu gereja dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan berkati dengan tanah yang luas. Kita datang ke sana, dibawa ke kotanya mereka. Kita KKR di stadion tadi, kalau Anda melihat ya, itu stadionnya yang dipakai besar sekali, 3 km kali 3 km. Terus tadi videonya Anda bisa melihat ada old auditorium. Itu berarti stadion lamanya. Ukurannya 1 km kali 1 km. Itu 100 hektar. Kalau auditoriumnya yang sekarang 900 hektar. Itu baru auditoriumnya saja. Kita ngelihat di sana lawatan Allah terjadi. Itu kota yang hidup. Kita dibawa tinggal di guest house-nya, di resort-nya di sana. Kita berdoa ngalami lawatan Allah di sana. Jemaat-jemaatnya juga banyak tinggal di sana. Ke sekolah di sana, sekolah Alkitab di sana. Waktu itu kita baru cuma ngelihat aja. Banyak orang ngomong ngelihat, ya ini kan di Nigeria. Kalau Indonesia nggak mungkin. Dan dalam hidup mereka ya nothing. Memang gak ada yang terjadi. Tetapi ada orang-orang itu yang bisa menangkap isi hati Tuhan. Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham lihat ke utara, selatan, timur, barat. Yang kau lihat, ku berikan kepadamu. Abraham terima janji Tuhan, menjadi bangsa yang besar. Disuruh ngelihat bintang di langit, sebanyak itu keturunanmu. Pasir di lautan, sebanyak itu keturunanmu. Banyak orang gak mimpi lah, daripada kecewa. Tapi ada orang-orang itu yang seperti Abraham. Sama-sama ngelihat, Tuhan aku percaya, aku terima. Terjadilah dalam hidupku. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Tahukah saudara, yang kita ngelihat beberapa tahun lalu di Nigeria, nanti Anda akan melihat. Dalam waktu 1, 2, 3 tahun, beberapa tahun ke depan saja di kota Solo itu sudah akan mulai terjadi. Sesaat lagi saya akan ajak kita untuk melihat ya sekilas video KA City, progresnya dan rencana jangka pendek. Ini bukan rencana nanti 20 tahun lagi, no, rencana jangka pendek. Secepat-cepatnya yang kita bisa lakukan. Kita minta anugerah Tuhan untuk melakukan itu. Dan ketika Anda melihat ini doa saya, Anda mengaminkan dan mendoakan. Kita nanti bersama-sama akan doa profetik lagi. Tapi yang kedua, saya berdoa Anda melihat itu juga sebagai visi. Kalau Tuhan bisa kerjakan untuk gereja kita, Tuhan juga bisa kerjakan untuk keluarga kita. Tuhan bisa kerjakan untuk hidup kita masing-masing. Tuhan bisa lakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Lebih dari yang kita pikirkan dan bayangkan. Mari kita saksikan video KA City ini. Anda boleh duduk sebentar.
Dulu hanya sebuah mimpi, tapi kini mimpi itu mulai menjadi kenyataan. KACT. Selama 1 tahun ini, pembangunan Holy Land Experience Indonesia atau yang kita singkat HEI terus dikebut bulan demi bulan, langkah demi langkah. Tangan Tuhan terus menuntun. Tokoh-tokoh datang, mereka melihat, mereka bersaksi dan mereka berkata, ini bukan sekedar proyek manusia. Ini adalah karya Allah sendiri. HEI akan menjadi Holy Land Study Center, bukit doa, pusat ziarah dan wisata rohani Kristen, museum kegerakan gereja Tuhan, konseling center Indonesia, bahkan pusat wedding Kristen Indonesia, dan pusat retreat Holy Land Indonesia. Yang kedua, SKPNK akan memasuki babak baru, sebuah lompatan iman menuju masa depan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Awalnya kita berpikir untuk memindahkan sekolah dari gedung lama yang disewa ke KACT. Tapi ternyata rencana Tuhan jauh lebih besar. Di kota Solo sendiri, SKPNK akan pindah di tempat milik kita sendiri, berkolaborasi menjadi satu dengan Gereja Keluarga Allah di Solo Widuran. Namun ini baru permulaan. Berikutnya, SKPNK akan ekspansi, berkembang lebih luas lagi di KACT. Menjadi bagian dari ekosistem kebangkitan generasi muda. Sebuah tempat di mana anak-anak dan remaja diperlengkapi, dibentuk, dan diutus untuk menjadi terang bagi dunia. Yang berikutnya, KACT bukan hanya tentang satu bangunan atau satu proyek. Di tempat ini, kita bermimpi besar untuk menghadirkan fasilitas olahraga, area bermain anak, hotel, restoran, senior living, Central Park, area piknik, perumahan, dan masih banyak lagi. Namun, kita sadar satu hal penting. Kita tidak dipanggil untuk mengerjakan semuanya sendiri. Gereja akan tetap fokus pada panggilan utamanya, yaitu membangun pusat kegerakan Roh Kudus global. Sementara itu, Tuhan pasti menyediakan para mitra dan tangan-tangan yang akan bersama-sama kita membangun semua fasilitas itu. Dalam kesatuan ada kuasa, dalam kolaborasi ada percepatan. Itu sebabnya kolaborasi dan partnership ilahi akan menjadi kunci utama dalam membangun dan memperluas KACT. Yang terakhir, dengan penuh rasa syukur dan iman, saya mengumumkan bahwa oleh anugerah Tuhan, kita akan segera memulai pembangunan gedung Gereja Keluarga Allah di KACT. 2 Tawarik 2 ayat yang kelima. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Ya, rumah Tuhan yang akan kita dirikan itu harus besar. Bukan hanya dalam ukuran, tetapi dalam dampaknya. Bukan sekadar bangunan, tetapi altar kemuliaan di mana hadirat Tuhan dinyatakan. Gereja ini akan menjadi pusat doa, pujian, penyembahan siang dan malam. Pusat KKR dan pertemuan akbar yang akan menggoncang bangsa. Panggung bagi acara-acara internasional dan konser musik rohani yang meninggikan nama Yesus. Lebih dari itu, tempat ini
akan menjadi rumah bagi STT El Shaddai, yaitu pusat misi dan pelatihan pemimpin serta pekerja Kristus akhir zaman. Kita bukan sekedar membangun tembok, tetapi sedang mendirikan pusat kegerakan, pusat revival, pusat pencurahan Roh Kudus bagi generasi ini dan generasi yang akan datang. Inilah bagian kita dalam menjawab panggilan besar Tuhan, yaitu becoming a great nation, menjadi bangsa yang besar bagi kemuliaannya. Bayangkan, jutaan orang datang untuk dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Anak-anak remaja, keluarga, semuanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di KACT. Ini bukan proyek manusia. Ini adalah tempat di mana langit terbuka, open heaven. Saya mengundang saudara untuk menjadi bagian dalam perjalanan iman ini. Dukung dalam doa, dalam support dan tindakan nyata. Mari kita menabur dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah penggenapan janji Tuhan di Yesaya 60 ayat 15b. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi dan menjadi kegirangan turun-temurun. Eternal excellency and the joy of many generations. Boleh gak pakai berdiri semuanya? Boleh gak pakai berdiri? Tuhan cinta kota Solo. Saya sedang melihat dengan mata iman saya. Apa yang sekian tahun yang lalu hanya terjadi di Nigeria, Tuhan akan kerjakan di Solo loh. Nanti Anda akan melihat ya, orang-orang dari seluruh Indonesia akan datang untuk retreat Holy Land di Holy Land Experience Indonesia. Mereka akan berdoa dan mengalami lawatan Tuhan. Dan saya berdoa, saya sedang melihat dengan mata iman. Akan ada pertobatan massal terjadi. Jiwa-jiwa diselamatkan. Dan nanti baptisan besar-besaran di Di sana ada satu tempat baptisan yang kita sebut dengan Sungai Yordan. Saya sedang melihat nanti orang-orang akan datang ke kota Solo. Kalau sekarang ya, sebagian orang datangnya ke Bali, pernikahannya di Bali karena keren, cakep, indah. Tapi besok datang ke kota Solo, pernikahannya di gereja perjamuan kawin di Ghana. Akan ada lawatan Tuhan besar-besaran. Dan kita nanti akan membangun gedung gereja yang baru, yang tadi Anda lihat desainnya itu. Ya, keren saudaraku ya. Berita baiknya, itu lokasinya bukan di dalam. Kalau sengaja kita bangun di dalam. Tapi lokasi dari gedung yang kita akan bangunan nanti, itu persis di pinggir jalan ring road. Itu jalan besar. Wow. Itu kita punya tanah di ring road saja itu sekitar 3 hektar. Hampir 3 hektar. Dan saya punya berita baik buat saudara semua. Tuhan sudah kasih untuk gereja nanti akan kita bangun itu, izin gereja Tuhan sudah kasih. Berita kemenangan, sorak-sorak kemenangan. Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang besar. Ya, itu persis di pinggir jalan ring road. Nanti gereja yang kita bangun di situ itu jadi wajah depannya KACT. Ya. Jadi kadang dulu orang ngomong saya cuma diam aja. Memang kita nggak menunjukkan side plan-nya sengaja, saudaraku. Ya, orang nggak tahu di mana itu tanah kita. Orang ngertinya cuma Holy Land Experience Indonesia. Tapi saya berdoa tanah ini diberkati, mengembang ke kanan,
ke kiri, menduduki area-area baru, wilayah-wilayah baru. Ternyata sampai di depan, nanti sampai di belakang kita berdoa akan terus Tuhan berkati. Dan kita akan melihat ada kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Siapa mau itu terjadi di kota Solo? Siapa mau itu terjadi di Indonesia? Ayo angkat suara, berdoa, berdoa. Hora lapa syara lapa syara lapa kasyara takapa syara lapa. Kami percaya Tuhan. Janji Tuhan pasti tergenapi. Sebuah kota yang mana ini adalah kota kemuliaan. Kami berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja yang ada di Kasiti. Oleh anugerah Tuhan terjadi. Tanahnya Tuhan sudah sediakan. Perizinannya Tuhan juga sudah berikan. Kami berdoa fondasinya Tuhan juga kasih. Strukturnya juga terbangun. Sampai atapnya. Sampai semua interiornya, furniturnya, sound systemnya, LED, lighting, semua peralatan. Dan yang lebih lagi jiwa-jiwa. Kami berdoa revival terjadi. Kami berdoa penyediaan ilahi yang dari Tuhan terjadi. Kami berdoa blessing. Kami berkatakan blessing. Kami berkatakan blessing. Kegerakan terjadi. Kami berdoa juga untuk Holy Land Experience Indonesia. Untuk Tuhan yang sudah mengawali. Dan kami berdoa oleh anugerah Tuhan. Kami minta ya Tuhan, tahun ini jadi. Tahun ini selesai. Horataka pasyarala. Pasaro saudaraku, pasaro. Horataka pasyarala pasyarala mo. Sikirala pasyarala mo. Horala pasyarala mo. Sikirala pasyarala mo. Jadi. Oh, haleluya. Horataka pasyarala. Sikirala mo. Haleluya. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tim PW silakan kembali. Luar biasa ya. Tahukah saudara doa profetik seperti itu? Itu doa profetik yang saya terus-menerus melakukannya. Saya nggak tahu dengan saudara waktu saya ajak doa profetik tadi buat saudara itu seperti apa. Tapilah tepat seperti itu firman Tuhan mengajarkan. Cara untuk menjadikan sesuatu. Kejadian 1. Tuhan menciptakan dunia ini. Cara Tuhan gimana? Terang jadi. Maka terang itu jadi. Itu profetik, perkataan profetik, deklarasi profetik. Kalau saya melihat tadi video itu, gedung gereja baru, keluarga Allah, Kasiti jadi. Dan saya percaya itu akan jadi. Sekarang kita mungkin ngelihat mana, Anda ke sana masih tanah. Tapi jangan lupa loh, sekarang tanahnya sudah ada loh. Izinnya juga sudah ada loh. Haleluya. Sebentar lagi saya sedang melihat fondasinya jadi. Bangunannya jadi, sampai di atap jadi, semua isinya jadi, revivalnya jadi. Jadi tahun ini tuh beda sama tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita fokus hanya di Holy Land Experience Indonesia. Tapi tahun ini ngangkatnya sudah lain nih. Tahun ini harus jadi, gereja dimulai. Oke, nanti ada juga Langit Resort and Villa. Harus jadi juga. Saya percaya oleh anugerah Tuhan itu tempat retreat yang nanti bisa dipakai orang-orang se-Indonesia, retreat Holy Land.
Amin. Dan saya berdoa bahkan di tempat ini di Widuran, SKPNK selama ini kan bingung tempatnya di mana ya sekolah kita itu, karena kontraknya sudah hampir habis nih. Tapi saya mau mengumumkan sama saudara oleh anugerah Tuhan, SKPNK nanti akan ekspansi di 2 tempat. Yang pertama di Solo Kota, di tempat ini. Jadi nanti kalau ada Anda lihat ya, videonya tadi itu gedung sekretariat depan kan, yang direnovasi ulang, dan itu nanti akan menjadi SKPNK. Nanti semuanya akan pindah ke situ. Tapi babak berikutnya, SKPNK juga akan dibangun di KACT. Oke, dari yang depan sampai belakang nanti kan ada playgroup TK, SD, SMP, SMA. Seru itu saudaraku. Saya sudah gak sabar kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib untuk membuat yang tidak bisa jadi bisa. Yang orang ngomong tidak mungkin jadi mungkin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan hari ini firman Tuhan yang saya bagikan akan singkat. Tapi singkat bukan berarti cetek. Saya berdoa firman ini akan mempenetrasi jiwa kita, hati kita. Biarlah Tuhan berbicara langsung kepada saudara. Khotbah hari ini bicara tentang love revival. Apa artinya? Kalau love tentunya adalah kasih. Tapi revival itu adalah saat Tuhan mengambil sesuatu yang mati dari diri kita, terus dinyalakan kembali, dihidupkan kembali, dan dipulihkan kembali. Doa saya, seperti itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hati saudara. Kasih yang sempat mati. Ada orang kasihnya rusak parah. Ada keluarga kasihnya hancur total. Berkeping-keping, remuk hatinya semuanya. Tapi doa saya, terjadi love revival, terjadi pemulihan hati, terjadi kesembuhan dan jamahan ilahi Tuhan yang luar biasa. Itu yang disebut dengan love revival. Dan kita butuh mengalami itu, karena hari-hari ini banyak orang yang kasihnya mati, bermasalah, hancur. Pertama, kasih sama Tuhan. Sebagian orang karena saking banyaknya ngerasa masalahnya, bebannya, nggak ngomong sih, tapi di hati ngerasa Tuhan kok gitu ya, kok ngizinin aku ngalami ini semua ya. Tanpa sadar engkau pedih sama Tuhan, tanpa sadar hatimu kecewa sama Tuhan. Engkau masih ke gereja, tapi langkahmu sudah berat. Ketika hari Minggu tiba, dulunya excitement. Sekarang ke gereja Anda harus memaksakan diri. Karena kadang-kadang kita nggak sadar, tapi hati kita sedang kecewa sama Tuhan. Doa saya hari ini, Roh Kudus akan menjamah hati saudara kembali. Iman yang sudah sempat roboh itu dan api yang sudah sempat padam itu, hari ini terima sentuhan ilahi yang baru, sehingga kebangkitan terjadi, revival terjadi. Seperti rema khotbah bulan ini, yaitu kasih mula-mula. Oh, Tuhan rindu melihat kalau saudara hari Sabtu mau ke ISS, mau ke gereja lagi, Anda bisa ngomong seperti Daud, aku bersuka cita loh ketika dikatakan orang, mari kita ke ISS. Ya Koroni? Benar? Saya berdoa Anda menanti-nantikan waktu dan Anda enjoy setiap momen, setiap detik, setiap menit yang Engkau ambil waktu untuk fellowship sama Roh Kudus.
Sehingga engkau bisa ngerasa yang dirasa Maria ketika duduk diam di dekat kaki Tuhan. Dia betah banget di sana. Indah hadirat-Mu Tuhan. Luar biasa hadirat-Mu Tuhan. Aku mau Engkau penuhi aku lebih lagi. Ayo jujur, berapa banyak orang yang untuk doa aja berat sekali. Berapa banyak orang untuk baca Alkitab aja. Anda harus memaksa diri begitu rupa. Hari ini, mari ngomong sama Tuhan. Lord, Tuhan, aku butuh love revival. Aku butuh kebangkitan kasih. Mula-mula itu terjadi kembali dalam hidupku. Mungkin ada pelayan Tuhan di tempat ini. Masih ingatkah engkau ketika pertama kali engkau mulai terlibat pelayanan di jadwal? Para pengkhotbah yang pertama di jadwal. Wah persiapannya, wah deg-degannya, wah doa puasanya. What about now? Gimana dengan sekarang? Fire-nya masih enggak di dalam melayani Tuhan. Pelayan Tuhan di Sabtu ini. Apakah masih ada api yang berkobar-kobar dalam hati saudara? Atau apinya padam? You need love revival. You need love revival. Para pelayan Tuhan, para pendoa, Anda butuh love revival. Anda butuh kebangkitan. Terjadi lagi hubungan pribadi saudara sama Tuhan. Perlu dikobarkan dan dibangkitkan kembali. Bukan cuma sama Tuhan, tapi juga sama sesama. Kadang-kadang suami istri gitu. Setelah ngalami banyak hal, kita sudah malas ngelihat wajahnya. Bapak Ibu, capek ngomongan sama dia. Kita ngempet hati terus isinya. Orang Perancis ngomong kemropo gitu dia. Orangnya masih sama, tinggal di rumah juga masih barengan. Tapi engkau tahu dalam pernikahanmu sesuatu missing, sesuatu hilang. Ada kasih yang sudah padam. Mungkin di tempat ini ada yang ngalami kasihnya bermasalah sama orang tua. Karena saya nangani banyak saudaraku ya. Dan saya melihat banyak. Kalau keluarga sudah sampai di titik tertentu. Itu bahkan hubungan orang tua anak loh saudaraku. Itu kan hubungan darah. Harusnya kalau ada yang paling dekat itu hubungan darah. Tapi ketemu aja sudah kayak jadi musuh. Bukan kayak jadi musuh. Literally benar-benar sampai sudah jadi musuh. Sedih banget kalau ngelihat gitu, sedih banget. Keluarga yang hancur sedih banget. Pertemanan yang hancur sedih banget. Perkongsian yang hancur sedih banget. Mungkin kelompok sel yang rusak gara-gara hubungannya rusak. Berapa banyak orang yang ada dalam keadaan yang seperti itu. Saya mau ngomong sama saudara, you need love revival. Kita perlu doa sama Tuhan. Tuhan jamah hati kami kembali. Jamah pasanganku kembali. Jamah aku kembali. Jamah kelompok selku kembali. Tuhan turut campur dalam keluarga kami. Kami butuh turut campur Tuhan. Sehingga yang tadinya sudah saling menyerang. Saya sedang membayangkan dengan mata iman. Anda kembali saling memuji. Belum ada yang ngomong amin di sini. Oh, saya berdoa suami istri saling memuji kembali, saling kangen-kangenan lagi, WA-WAan lagi, kalau pergi telepon-teleponan, kangen-kangenan lagi. Mau suami istri di tempat ini?
Yang tadinya sudah saling membenci. Doa saya pemulihan terjadi di keluargamu sehingga bisa berpelukan dan tangis-tangisan sampai pemulihan itu terjadi. Itu love revival dan kita butuh love revival itu terjadi. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Karena love revival ini yang akan membangkitkan kita dari kuburan kebencian. Kadang-kadang orang itu kalau punya masalah, kita itu sukanya nyimpen. Ada sih di sini yang kalau punya masalah langsung jeplak. Sikat, nggak peduli orang lain, hajar. Tapi ada juga sebagian orang kalau punya masalah gimana? Dipendem, dikubur. Tapi tahukah saudara, ngubur sakit hati, ngubur kecewa, ngubur dendam, gak pernah menyelesaikan masalah. Bahkan firman Tuhan berkata, itu membunuh kehidupan. Anda gak percaya kan? Anda pikir, tapi lagi, ada yang mati di situ. Ini ayatnya ya, Ayub 5 ayat yang kedua. Sesungguhnya, Alkitab ngomong gini, orang bodoh, apa yang terjadi? Dibunuh oleh sakit hati. Dan orang beba, apa? Dimatikan oleh iri hati. Tahukah saudara, kerohanianmu bisa mati gara-gara iri hati. Kebahagiaan keluargamu bisa rusak parah karena benci. Kalau kita ya suami istri, kakak adik itu sudah benci gitu. Mati keharmonisan keluarga kita. Mati sukacita dalam keluarga kita. Orang kalau nyimpen dendam itu nabung penyakit. Anda gak sadar kan? Penyakit itu bisa dibentuk dengan iri hati, dendam, amarah, kecewa. Anda tanya aja sama Pak Dokter ya. Banyak penyakit kan disebabkan oleh urusan hati, urusan kecewa, urusan marah, urusan takut, urusan khawatir, urusan stres. Benar gak Pak Dokter? Makanya ditulis di Alkitab, orang bodoh sampai dibodoh-bodohin saudaraku, bukan saya saudaraku ya. Jangan tersinggung sama saya, nanti tambah mati lagi itu. Orang bodoh apa? Dibunuh sakit hati. Ngapain nyimpen? Ayo saudara buka hati. Saya tahu Roh Kudus sedang bicara. Roh Kudus sedang bicara. Roh Kudus sedang bicara sama saudara. Buka hati lebar-lebar dan biarkan tangan kasihnya menjamah hatimu. Sehingga pemulihan bisa terjadi. Markus 11 ayat 25, lihat nih akibatnya lagi. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, kalau kamu berdoa hari ini Anda kan berdoa kan? Datang ke gereja berdoa kan? Betul? Apa petunjuk firman Tuhan? Ampunilah. Ayo semuanya ngomong yang keras satu kata itu. Ampunilah. Ampuni dulu. Adikmu itu, papamu itu, rekan kerjamu itu. Disuruh ngampunin dulu. Ada hal-hal yang memang harus diselesaikan, diurusin ya. Tapi di dalam hati pengampunan harus. Dalam roh engkau gak boleh nabung kecewa, sakit hati. Lepaskan pengampunan, saudaraku, lepaskan ke pengampunan. Hari ini ambil keputusan mengampuni. Kenapa? Karena kalau engkau berdoa gak mengampuni dulu, doamu terhalang. Tahukah saudara ada kemenangan-kemenangan tertentu dalam hidupmu gak bisa jadi sebelum kamu beresin sakit hati itu. Ada jawaban-jawaban doa tertentu. Kamu sudah doa puasa 40 hari. Yang lainnya terima pertolongan, dapat mujizat.
Kok aku nggak dapat sendiri ya? Check and recheck. Jangan-jangan masih nabung deposito. Kecewanya itu milih bunga paling tinggi. Yieldnya paling tinggi. Ini menjadi penghalang doa. Saya mau ngomong sama saudara, beresin dulu itu. Saya sedang melihat dengan mata iman. Ketika engkau mengambil keputusan melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan oleh kasih Tuhan. Saya berdoa, penghalang doa itu disingkirkan. Tingkap langit dibukakan. Dan berkat dicurahkan, dicurahkan, dan dicurahkan, dan dicurahkan dalam hidup saudara. Dimulai dari mengampuni. Semua orang punya masalah lah. Pendeta pun juga punya masalah. Antar pendeta pun juga punya masalah. Saya pernah ngalami loh saudaraku waktu dulu di Jogja. Kan biasa kan, di Solo juga sama. Kalau kita KKR pasang spanduk enggak? Pasang spanduk. Kita juga pasang spanduk, itu normal. Kita berkala pasang spanduk. Ya iblis itu kurang ajar benar kalau mau mengadu domba. Lagi kita pasang spanduk, kan kita enggak pasang sendiri. Kita cuma order sama agensi iklan untuk pasang spanduk. Dari sekian banyak spanduk dipasang sudah benar-benar. Ada satu spanduk dipasang di halaman parkirnya satu gereja lain di sana. Kurang ajar bener saudaraku. Pendetanya marah besar. Itu spanduk dicopot. Hari Minggu di semua jam ibadahnya spanduk kita dibuka lebar-lebar. Ya publikasi juga sih saudaraku. Tapi itu sepanjang minggu kita dimaki-maki. Itu kalau seandainya terjadi kayak gitu, itu kan bukan disengaja. Orang goblok mana yang akan sengaja melakukan kayak gitu? Itu kalau sekedar wong punya nomornya saya, telepon saya, ini gimana maksudnya? Saya akan langsung minta maaf. Benar enggak? Saya turunin sendiri itu spanduknya. Tapi tidak dibawa ke publik. Urusan jadi gede. Saya minggu lagi khotbah. Telepon sana, telepon sini nggak berhenti bunyi terus. Orang yang dengar khotbah itu ngubungin. Wah ini, waduh sudah itu. Itu saya masih umur 20-an tahun saudara. Darah muda saya mendidih. Di saat seperti itu Pak Obaja telepon saya. Ternyata dia dengar berita itu. Tapi dia kenal pendeta itu, dia hormati pendeta itu pendeta senior. Dia telepon tanyain sama saya, apa yang terjadi sebenarnya? Saya jelasin, oh ya sudah kamu gak cari gara-gara. Tapi tetap belajar menghormati yang senior. Sekalipun gak salah, kamu kesana minta maaf. Itu hatinya gembala kita ya. Pak Obaja itu hatinya tuh kayak gitu saudaraku. Gak gampang kadang-kadang ngelakuin itu. Tapi oleh anugerah Tuhan saya dimampukan. Saya kontak anak pendetanya, teman saya tuh. Buat janjian untuk ketemu di sana. Ya sudah besoknya saya datang ke gerejanya, saya temuin. Sudah tahu nggak? 1 jam pertama. Oh, saya nggak tahu ketemu pendeta apa bukan itu saudaraku. Oh, didampra, dimaki-maki, dituduh yang tidak-tidak. Saya dengerin, saya jawab sebisanya, saya jelasin, gak diterima. Ya sudah, tetap minta maaf. Gak salah ya, kadang minta maaf tuh gak harus kita salah loh. Minta maaf tuh kadang-kadang dibutuhkan untuk kita berdamai. Karena firman Tuhan berkata sedapat-dapatnya bila bergantung padamu, berusahalah berdamai.
Ya udah, saya minta maaf. Karena sudah puasa sejam, bla 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 bla. Minta maaf, ya sudah. Saya disuruh apa? Buat surat tertulis. Ya sudah. Lah, dapat instruksi dari Pak Obaja. Ya sudah, kita ikutin. Setelah itu saya pikir selesai, saya pamit pulang. Ternyata waktu pamit pulang, dia belum selesai. Mau doain saya, saudara. Oh, puji Tuhan, mau didoakan. Saya sama istri saya, sama Pastor Nita, sudah ready terima berkat. Ternyata ditengkingin, saudara. Itu terjadi doa pelepasan pada waktu itu. Saya pikir, oh mungkin memang masih ada roh-roh yang perlu dibersihkan lebih lagi dari diri saya ya. Ya sudah, saya dengerin, saya ikutin. Ya sudah, kadang-kadang ada momennya. Yesus pun juga di kayu salib ada momennya dipermalukan, dihina, dimaki-maki. Ya sudah, biarin aja. Ikutin aja proses Tuhan. Kalau diproses itu jangan dendam, jangan nyimpen amarah, kecewa, sakit. Rugi, itu penyakit semua tuh. Tadi itu orang bodoh, orang bebal dibunuh, dimatikan oleh kecewanya, pahit hatinya, iri hatinya. Waktu itu ya sudah, sampai dia puas nengkingin. Selesai ya sudah saya pamit pulang. Setelah pulang saya datang ke hadapan Tuhan. Tahu nggak saudaraku, waktu saya datang di hadapan Tuhan, saya serahin sama Tuhan. Nggak gampang loh saudaraku ya. Saya serahin sama Tuhan. Tapi itu saya bisa ngerasain beneran. Dalam hati, dalam roh saya. Saya ngerasa Tuhan tuh kayak ngasih jempol gini sama saya. Dan tiba-tiba dalam spirit. Itu literally saya ngerasa kayak sesuatu terbuka. Saya percaya itu open heaven. Langit terbuka. Dan saya yakin saya terima sesuatu. Gak lama setelah itu. Gereja kita di Jogja, Tuhan kasih tempat yang baru. Dan kemudian kemajuan, pertumbuhan, dan lompatan yang baru terjadi lebih dahsyat. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita itu ya, di saat yang sama dimaki-maki, di saat yang sama terima anugerah dan terima berkat dari Tuhan. Saya berdoa, kalau Anda sempat ngalami dimaki-maki, mungkin difitnah sama mertua sendiri, oke? Dipelintir sama ipar sepupu, di kata-katai yang sangat kasar oleh suami saudara sendiri. Hari ini, lepaskan pengampunannya. Lepaskan pengampunan dan doa ngomong sama Tuhan. Aku butuh kasih-Mu menjamah aku butuh kasih-Mu melawat aku. Biar kebangkitan kasih terjadi, pemulihan hati terjadi. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Angkat dua tanganmu semuanya. Tiada yang sekarang arahkan hati sama Tuhan, katakan. Jangan memikirkan yang lain, fokus hanya sama Tuhan, katakan. Dan bawaku, yes, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari segenap hati katakan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
Saya tidak bisa memaksa orang lain untuk tidak maki-maki saya. Untuk tidak melakukan hal yang saya tidak suka. Untuk nggak ngomong dengan cara kayak gitu. Untuk sopan. No. Dalam hidup things happen. Banyak hal terjadi. Ya itulah orang, itulah kehidupan. Tapi doa saya ketika engkau ngalami kecewa tidak terelakkan. Sakit hati, marah tidak terelakkan. Tapi jangan disimpan. Hari ini ayo kita datang sama Tuhan. Kita ngomong, Tuhan aku gak mau lagi simpan kekecewaan. Angkat dua tangan saudara semuanya. Arahkan hatimu sama Tuhan. Katakan, Tuhan aku gak mau simpan lagi kekecewaan. Aku mau buang jauh-jauh kepahitan ini. Semua sakit hati ini, dendam yang sudah bertahun-tahun ini. Hari ini aku lepaskan. Aku ambil keputusan mengampuni. Aku mau mengampuni. Aku ampuni pasanganku. Aku ampuni anak-anakku yang bahkan kurang ajar. Aku mengampuni orang-orang yang memaki-maki aku. Orang-orang yang memperlakukan dengan tidak adil. Yang mengkhianati. Aku mengampuni. Aku rela Tuhan, aku rela. Aku mau ngikutin proses Tuhan. Tidak lagi mengubur kecewa, mengubur sakit hati, mengubur dendam. Hari ini jamah hatiku Tuhan, bersihkan hati ini, bersihkan, 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 bersihkan hati ini. Oh haleluya, haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku pertama, engkau bisa mengampuni bukan dengan kekuatanmu sendiri. Kita bisa mengampuni. Kita bisa mengasihi. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Doa saya hatimu dipenuhi dengan kasih-Nya. Jiwamu dibanjiri dengan cintanya. Memenuhi hati saudara, hidup saudara. Sehingga bukan hanya engkau mengalami love revival, kebangkitan kasih. Tapi doa saya engkau juga mengalami love movement, kegerakan kasih. Artinya apa? Orang kalau sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan, pasti ada kegerakannya. Itu yang Yesus ngomong sama Petrus. Petrus, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, apa kata Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tidak mau domba-dombanya terlantar, terhilang. Tuhan mau yang tersesat diselamatkan, yang tersesat diselamatkan. Ketika kita berjuang supaya jiwa-jiwa diselamatkan, kita masuk di dalam kasih-Nya Tuhan. Anda yang mau dipakai Tuhan, angkat dua tangan saudara dan katakan, pakai aku Tuhan. Pakai aku untuk menjangkau jiwa, menjangkau yang terhilang, menyelamatkan domba-dombamu yang terhilang, yang menyimpang, yang berbelok. Pakai aku ya Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, mengembalakan domba-dombamu. Pakai aku ya Tuhan. Pakai aku Tuhan. Pakai aku untuk menjangkau keluargaku, teman